Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد في النار. بسند المتصل إلى سيدنا قيس بن أبي غرزة رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بصدقتي. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. بمثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. Al-Qainat bidu wanita atau penyanyi perempuan. Nabi kita bersabda, la tabi'ul qainat. Janganlah sekali-kali dengan kalian menjual belikan wanita-wanita penyanyi, pelakon atau juga dengan artis. Wala tashtaruhunna, dijual jangan, dibeli pun juga tidak. Jangan dijual belikan dan jangan sekali-kali kalian mengajarkan sesuatu yang akan memperangkap mereka kepada lembah kebinasaan. La tu'allimuhunna, apakah itu dengan senam berobeknya, apakah dengan tari-tariannya, dengan dansanya dan yang sejenisnya. Wala khaira fi tijaratin fihinna, dan tidak ada kebaikan dalam rangka memperdagangkan mereka. Samanuhunna haram, harga jual beli keuntungan, bisnis transaksi mentransaksikan mereka itu hukumnya haram. Pada seumpama inilah Allah turunkan firman Allah yang berbunyi wa minan nasi, dan diantara daripada manusia ada yang membeli lahwal hadis, ucapan lagu hiburan yang sia-sia untuk memalingkan mereka daripada jalan Allah ila akhiril ayat. Maka daripada hadis yang diriwayatkan di sini dan juga dengan hadis-hadis yang seumpamanya tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan daripada ulama, baik dengan bahasa menjual belikannya, dengan bahasa menyewanya, dengan bahasa meminjamnya, nyanyian yang dinyanyikan yang latar belakang dan juga dengan tujuan dan sasarannya untuk hiburan, hukumnya haram. Cari kerjaan, cari usaha, cari penghasilan selain daripada jadi penyanyi, selain daripada jadi pelakon. Memang dari sudut positifnya ada pada itu seorang pelakon, tapi jangankan memperlakukan yang tidak betul dan tidak ada dalam kehidupannya, yang kalau pada itu dengan kita memperlihatkan yang hakikat dan itu memang merupakan satu gerak rentak ibadah pun hukumnya haram. Apa hukumnya kita melaksanakan ibadah karena ria? Ria. Ibadah memang benar ibadah. Ini ibadah, bukan lakonan, ibadah. Karena ria, karena untuk ditonton, karena untuk dilihat, karena untuk didengar, karena untuk disebut, memperbanggakan amal ibadah yang dengan kita diciptakan untuk ibadah pun hukumnya haram. Bagaimana kalau pada itu bukan karena untuk itu dengan kita diciptakan, bukan karena untuk dunia, bukan karena untuk politik, bukan karena untuk suka, bukan karena untuk hiburan. Hiburan atau juga dengan dunia tidak lebih daripada wasilah agar bagaimana dengan kita mampu untuk mengakhiratkan dunia.
agar dunia kita akhiratkan, agar dengan kita mampu istifadah daripada segala keperluan hidup, dengan segala aktiviti kegiatan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ukhrawiyul ma'al, pakaiannya, perhiasannya, makanannya, hiburannya, suka dan lain sebagainya, semuanya akan menjadi akhirat atau semuanya akan menjadi kebajikan. Itu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ada illa liyughannun, la yakuna mumaththilin liyumaththilun, atau juga mereka terdapat dalam politik. Tidak, politiknya tidak lebih daripada wasilah, perekonomiannya tidak lebih daripada wasilah, sukan tidak lebih daripada wasilah. Sukan yang seperti apa? Yang sasarannya adalah untuk kesehatan jasmani, bukan untuk melebamkan muka, atau juga untuk meretakkan tenaga, atau juga untuk membinasakan diri dan mencederakannya. Seumpama Gusti dengan seumpama tom yam tomoy, itu jelas haram. Sebab kalau dengan seumpama tinju saja, tinju itu kan sasarannya tidak lebih daripada setakat di muka dengan di kepala. Tapi kalau tomoy, itu sasarannya semuanya tangan, kaki, di belasah sampai muka bersimbah darah. Begitu juga dengan Gusti. Maka kira-kira Islam memperbolehkan sukan, atau juga dengan olahraga, permainan, pertarungan yang seperti itu. Kita dalam prinsip la darara wa la dirar. Tak boleh mudarat memudaratkan, tidak boleh sakit menyakiti, tidak boleh ganggu mengganggu. Kalau dengan seumpama kita pada hari Jumat besok Rabu, Kamis, Jumat, disuruh kita mandi, berkumur-kumur, bros gigi, berwangi-wangian, cabut bulu ketiak, kemudian kita cukur bulu-bulan yang ada di sekitar kemaluan, kemudian dengan kita disuruh kita berpakaian serba putih, itu tujuannya untuk apa saja? Supaya tidak keciuman daripada hidup kita bau-bauan yang tidak sedap, ganggu dengan bau hidung, ganggu dengan bau mulut, ganggu dengan bau ketiak, itu hukumnya haram. Bagaimana kira-kira kalau dengan gangguannya dengan pukulan, dianiaya, dizalimi, diseksa, atau juga dipukul? Kalau dengan seumpama katakan saja secara tidak disengaja dengan kita terkentut, berkentut di khalayak orang ramai, atau juga di tempat yang tertutup itu bukan tidak digalakkan, tidak dibenarkan. Menyebut atau menanyakan, siapa nih yang berkentut, silah keluar dari rumah, keluar daripada bilik nih. Itu pun juga tidak boleh, sebab itu aib, mengaibkan orang lain. Di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka pada waktu itu ada orang yang berkentut di majelis. Sayyidina Umar jenis orang yang tegas, syaitan pun takut dengan beliau. Kata Sayyidina Umar, yang buang atau yang keluarkan angin kotor, keluar dari sini. Jadi orang pada tegamam semua, tegamam, kaget dengan perintah tadi itu. Wah, ini ketahuan, kalau ketahuan mampulah aku. Seandainya aku keluar yang kentut tadi itu. Tapi dengan bijaksananya Sayyidina Ali menyarankan kepada Amirul Mukminin, hala amartana bin butu'i jami'an ya Amirul Mukminin. Yang kentut tadi itu dipersilakan untuk mengambil air wudhu sekarang juga. Bagaimana seeloknya, atau bagaimana ya Amirul Mukminin kalau seandainya dengan Tuan Khalifah memerintahkan kami untuk berwudu semuanya? Saran cadangan daripada Sayyidina Ali diterima oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu berarti dengan kita telah beramal dengan hadis, man satara musliman satarahullahu bidunya wal akhirah. Dia tidak mau, itu adalah muru'ah, itu adalah kesopanan, itu adalah kehormatan daripada seseorang. Pahami dengan bahasanya, tak boleh kita ganggu dia dengan bau ketiak. Tidak boleh dengan kita mengganggu dia dengan bau mulut atau dengan bau-bauan yang di situ. Kita disuruh berwangi-wangian. Kenapa? Wangi-wangian yang terakhir setelah kita bersihkan anggota tubuh, setelah kita mandi, setelah kita berpakaian serba kemas dan rapi. Kalaulah seandainya ada tersisa daripada bauan yang tidak sedap, itu akan samar baunya dengan bauan minyak harum. Sampai ke tahap itu tuh panduan dan bimbingan daripada agama kita. Maka bagaimana kalau sampai dicerca dan dicaci?
Ria dengan amal dan ubudiyah yang pasti dan pasti ibadah itu adalah merupakan matlamat hidup, memperbanggakannya berarti ujub. Ria minta dilihat, sum'ah minta didengar, itu hukumnya haram. Bagaimana kira-kira yang dengan kita tidak disuruh untuk jadi pelakon? Pelakon berarti berdusta lah, kan berpura-pura semuanya. Yang jadi pelakon itu serba boleh, jadi penjahat ya, jadi orang baik ya, jadi penyanyi ya, dia serba boleh. Itulah kadang-kadang membuat kita jadi menangis. Positifnya ada, tapi negatifnya pun juga banyak. Apakah dengan kita mau dalam rangka untuk membahagiakan orang ramai, tapi seperti lampu dengan membakar diri pribadi dia sendiri? Itu orang yang tidak sehat pemikirannya. Orang ramai bahagia atas lakonannya tadi itu kita mendapatkan ibrah dan pelajaran, tapi dalam waktu yang sama kita dianggap orang yang berpura-pura, yang tidak punya pendirian. Satu, kesan negatif yang kedua daripada lakonan, budak-budak yang menonton Badrannya, Kamarunnya, Samsudinnya, Najbuddinnya, Diauddinnya, Nuruddinnya. Ini dengan mereka beranggapan Munis itu boleh-boleh saja sewaktu-waktu jadi orang baik, sewaktu-waktu jadi cikgu, sewaktu-waktu jadi kiai, sewaktu-waktu jadi penjahat, sewaktu-waktu jadi pencuri. Jadi dengan mentalitas atau juga dengan yang terserap kepada pemikiran anak-anak pada waktu melihat seorang pelakon yang seperti itu. Misalnya dahulu seperti di sini pemain-pemain film di sini atau binatang-binatang film di sini seperti Nur Syarif, Omar Mukhtar yang dimainkan oleh pemain daripada Amerika atau daripada Eropa. Nur Syarif, Omar Syarif, kemudian dengan Adil Imam, Samir Ghanim, Mirfat Amin, Laina Muna Abdul Ghani, siapa-siapa tuh kan memang tontonan. Gimana kita tampil? Laila Tahir tuh penyanyi pemain lama. Itu juga dengan Laila Obed. Nah, itu juga dengan pelakon-pelakon lainnya. Salah Kabil tuh yang saya sebut tadi banyak meninggal. Adil Imam dan meninggal kan? Ada lagi? Itu lagi. Muhammad Zaki meninggal. Samir Ghanim, Salah Kabil meninggal, banyak kan. Jadi dengan laporan daripada mereka tadi itu memberikan satu dampak positif kepada masyarakat. Oi, awak jangan macam tu, jangan sampai terbabi. Tapi untuk membahagiakan orang lain dengan mencederakan atau juga dengan mencemarkan image atau juga dengan nama pribadi dia sendiri. Kita tidak mau semacam lampu, kita tidak mau juga semacam jarum. Kalau dengan seumpama jarum bagi orang berpakaian, pakai baju, pakai seluar, pakai celana, pakaian serba kemas dan rapi, tapi dia masih bukil, telanjang. Jarum tak ada baju. Macam itu juga dengan lampu, bagi penerangan kepada orang-orang, tapi dengan membakar diri pribadi dia sendiri. Kita ingin memberikan manfaat kepada orang ramai dan juga dengan mendapatkan keuntungan untuk diri pribadi kita. Nyanyian, kalau seandainya yang dinyanyikan tadi itu suatu perkara yang bagus, dengan cara yang bagus, dengan persembahan yang bagus, misalnya seperti kasidah-kasidah, syair-syair, madaih nabawiyah, khair kita katakan. Tapi kalau seandainya nyanyian tidak lebih daripada yang akan melengakan dan melalaikan, dengan bahasa Al-Quran disebut dengan lahwul hadis, perkara perbualan perbincangan yang sia-sia, ucapan yang tidak ada artinya, yang hanya mencemarkan hati atau juga perasaan, ternodai dan terimbas dengan imbasan dengan perkara negatif dalam kehidupannya. Dahulu pernah saya sebut, kalau tidak percaya boleh dicoba, tapi jangan dicoba. Kamu nyanyi saja, dalam 2-3 kali menyanyi susah bangun subuh. Nyanyi saja, nyanyi apa saja. Oh bunga hatiku, mengapakah masih saja kau bimbangkan? Oh diriku, misal saja. Walau berjuta bunga indah datang menggoda dan merayu, walau berjuta, cukup. Lo nyanyian, nyanyi saja sampai habis. Hitam manis, hitam manis. Kalau hitam saja dah manis, bagaimana kalau putih manis? Tambah manis lagi.
Susah bangun subuh, susah berzikir, susah untuk kebaikan. Apalagi kalau pada waktu dengan telinga kita letak Walkman di sini untuk kita mendengar lagu-lagu rock yang dengan sebagiannya cercaan dan celaan kepada agama kita, yang dengan sebagiannya itu adalah nyanyian dengan rentaknya. Dahulu kita di sana, Isma'uni ulukum dikira pada waktu orang Arab penyanyi seperti pada waktu kita berzikir, la ilaha illallah. Rupa-rupanya dansa juga lebih teruk lagi daripada pada tuh nyanyian-nyanyian kita dinyanyikan. Nyanyian sini kalau pada nyanyikan dengan girek-gireknya begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pada waktu dahulu-dahulu di kampung-kampung lagu-lagu Arab itu dipersembahkan dan diperdengarkan di masjid-masjid. Kalau ada majlis-majlis seperti Maulidar Rasul, Surahul Mi'raj, maka dengan lagu Arab, katanya lagu Padang Pasir. Itu bukan lagu Padang Pasir, namanya lagu Padang Perut. Innalillah. Kenapa sampai ke bak besar? Karena kita tidak tahu. Kita orang ajam kira kalau sudah rentak Arab berarti doa, rentak Arab berarti bacaan. Kira seperti tasbih. Kan dia bacanya juga seperti ada rentak dan juga lagunya. Kita tengok di sini kadang-kadang lebih parah lagi daripada lagu-lagu kita saat ketika dinyanyikan. Kembali, yang secara kesimpulannya Nabi kita larang menjual belikan penyanyi. Kalau menjual belikan tamaluknya tidak boleh, menyewanya. Terserah siapa saja yang nak disebut daripada penyanyi-penyanyi tempat kita dengan lagu-lagu rocknya, dengan lagu-lagu dangdutnya, dengan K-pop betul sebutannya K-pop, atau dengan dengan F apa dah lama ada nama-nama kumpulan-kumpulan sana sini, luar dan dalam tempatan dan juga daripada luar. Secara pasti Nabi kita bersabda samanuhunna, hasil daripada nyanyian, hasil daripada lakonan itu haram. Tobat bukan setakat dengan istighfar, tobat bukan setakat dengan mengeluh atau juga mengadu dan berhenti di hadapan Allah, tapi itu dengan duit yang ada peroleh daripada lakonan itu kamu kena kembalikan ke Baitul Mal. Duit yang Anda dapatkan daripada nyanyian itulah daripada duit haram. Tidak cukup tobat, sebab kalau seandainya kesalahan kita hanya dengan seumpama, kalau dengan kesalahan seseorang itu dengan Allah Jalla wa'ala, dia cukup dengan memenuhi 3 syarat. Yang pertama menyesal, meninggalkan, dan juga yang ketiga berjanji untuk tidak mengulang kembali. Tapi kalau hubung kaitnya dengan merampas, mengambil duit daripada penonton atau juga daripada penggemar dan peminatnya, maka dengan uang tersebut kembali kepada pemiliknya masing-masing. Kepada siapa pemiliknya? Kembali kepada Baitul Mal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-21. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Tufail Wasil ibn al-Asqa. Abi Tufail merupakan sahabat Nabi kita yang terakhir meninggal dunia. Akhiru man mata minas sahabati Abi Tufail. Nama beliau Abi Tufail Salamah ibn al-Asqa. Yatubu bil bait ala rahilatihi. Aku melihat Nabi kita melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah dengan mengendai atau dengan menunggang tunggangan beliau. Yastanimur rukna. Nabi kita mengistilam, menyentuh Al-Hajarul Aswad dengan rukun Yamani. Qala bimihjanihi au summa yuqabbiluhu. Nabi kita sentuhkan ujung daripada qadib, mihjan, tombak ataupun juga dengan tongkat. Nabi kita sentuhkan ke Hajarul Aswad, Nabi kita sentuhkan kepada rukun Yamani, kemudian Nabi kita cium. Seperti pada waktu kita mengislam, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ila nur. Ya arhamar rahimin. Allahumma inna hadzal baita baituk, pinjam handphone, wal amna amnuk, wal harama haramuk. Terus dengan kita jalan, Rabbighfir warham. Datang syaitan, silpi Rabbighfir warham wa tajawaz. Terputar kita jadi pada hala 7, atau terputar kita jadi pada arah yang sepatutnya kita menghadap ke sana. Ka'bah kita kelilingin
posisinya berada di sebelah kiri. Gara-gara karena selfie, gara-gara karena handphone setan kabir, sehingga dengan ibadah kita jadi rusak. Boleh kita katakan dalam berapa ribu ramai yang balik daripada ibadah umrah, ibadahnya tidak sah. Kenapa? Karena cerita selfie tadi itu backgroundnya orang yang lagi sedang tawaf, kita terpusing. Tak sedar kita sudah terpusing daripada kiblat, bukan daripada Ka'bah. Ka'bah harus berada di sebelah kiri kita. Sekarang kita sudah tidak lagi mengirikan Ka'bah, tapi Ka'bah berada di belakang kita gara-gara kena selfie atau gara-gara kena handphone. Akhirnya kita jadi tidak sopan di hadapan baginda Rasulullah SAW. Kamu tetamu istimewa, kau belanja iya, kau diberikan peluang, alhamdulillah, diberikan hidayah, taufik dan kemudahan oleh Allah untuk kita bermusul qaiman baina yadayhi musalliman wa musalliya taqulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya'i wal mursalin. Hati-hati jangan sampai ada celah-celah setan masuk di waktu kita lagi sedang bermunajat, di waktu kita lagi sedang mengucapkan salam, atau pada waktu kita lagi sedang beribadah, baik di Mekah ataupun juga di Madinah. Masya Allah, sahdu betul. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, rahmaka ya Rabbi, ya Rahmanu ya Allah, ya Rahimu ya Allah, ya Karimu ya tak jadi setan kabir dah handphone. Kita lagi sedang asik-asiknya menangis dan kita jarang-jarang boleh menangis. Begitu kita nangis, datang setan ambil handphone, selfie. Innalillah, lo kenapa? Itulah dia ceritanya. Jadi detik-detik seperti itu kita sudah terekam dalam digital Rabbani ilahi, bukan Robbi, bukan Yabani, bukan sini, tapi kita sudah terekam, disaksikan oleh para al-malaikatul kiram. Maka jangan sampai tercemarkan detik-detik istimewa kita seperti itu. Itu merupakan anugerah daripada Allah dengan peralatan komunikasi atau juga dengan urusan duniawi. Jadi kata Sayyiduna Salim bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi kata beliau, saya merasa malu tuanku untuk meminta sesuatu di dalam Ka'bah kepada selain Allah. Sehingga Khalifah Hisham ibn Abdul Malik yang menawarkan sesuatu kepada beliau tolak. Aku di dalam Ka'bah, di rumah Allah, malu betul kalau seandainya aku menadahkan tangan meminta sesuatu kepada makhluk. Akhirnya kena dengan tawaran tadi itu tidak dihiraukan, ditunggu sama tuanku sampai beliau keluar daripada masjid. Begitu keluar daripada Masjidil Haram, maka dengan tawaran ditawarkan kembali, tuanku apakah tawarkan surga kepada saya, membebaskan aku daripada api neraka? Tidak. Apakah tawarkan rahmat dan maghfirah? Pun juga tidak. Apakah tawarkan dunia kepada saya? Ya tentu itulah yang saya mampu untuk bagikan kepada anda atau kepada awak. Jadi kata Sayyidina Salim bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, aku kepada Allah yang memiliki dunia tidak pernah memintanya. Takkan aku meminta menghulurkan tanganku kepada makhluk. Kepada Allah sang pemilik dunia aku tidak pernah memohon, tidak pernah meminta dunia. Takkan aku memintanya kepada makhluk. Itu karena azamatullah, keagungan dan kebesaran Allah sudah menjadi dalam hati dan juga dalam pendirian beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala summa yuqabbiluhu. Qalat, diwad daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah lailatan nahri. Nabi kita telah memberangkatkan seseorang dengan Sayyidatuna untuk mengawal dan menemani Sayyidatuna Ummu Salamah pada malam hari raya haji. Pada malam hari raya haji. Baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 9 kita di padang Arafah. Kemudian pada malam berikutnya dengan kita di Muzdalifah untuk kita bermalam dan juga mengambil batu.
untuk para dha'afa, orang-orang yang lemah, perempuan dan juga orang-orang yang sakit itu sudah dibolehkan untuk melanjutkan perjalanan ke Mina dan melontar di Mina setelah tengah malam. Jadi dengan baginda telah memberangkatkan Sayyidatuna Ummu Salamah pada malam hari An-Nahar, pada malam hari raya, malam yang ke-10, untuk melontar Jamratul Aqabah sebelum subuh. Wa badat fa'afadat, terus beliau meneruskan perjalanan untuk melaksanakan tawaf ifadah. Qala wa kana dzalika al-yaumul ladzi yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ni indaha. Dan kebetulan atau bertepatan yang pada siang harinya itu giliran beliau dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit panduan kepada kawan-kawan yang punya istri lebih daripada satu. Jadi diantara daripada yang Nabi kita lakukan, hampir tiap hari dengan Nabi kita mengadakan kunjungan ke sejumlah 9 orang istri beliau yang terkumpul pada waktu yang sama. Jumlah istri bagi Nabi 11. Tapi yang terkumpul pada waktu yang sama 11 orang. Jadi daripada yang 11 tadi itu, tiap pagi, tiap hari, tiap waktu Nabi kita akan datang berziarah. Setakat ziarah saja. Ziarah, apa kabar, Zayi, kita bikhair, bihaga, ishaga, apa segala macam, seperti itulah lebih kurangnya. Habis, kadang-kadang Nabi kita minum, kemudian berikutnya kepada yang kedua, kepada yang ketiga, kepada yang berikutnya, kepada yang seterusnya, kepada yang seterusnya, terus Nabi kita akan berhenti dan bermalam kepada yang punya giliran. Jadi tiap hari istri baginda yang 9 tadi itu kebagian untuk melihat, untuk berbual-bual dan juga bersama baginda Rasulullah SAW. Hanya Nabi kita akan bermalam di tempat yang punya giliran, dan Nabi kita tidak melakukan perkara-perkara min ghairi masis, perkara-perkara yang memang sewajarnya dilakukan, menanyakan tentang berita, atau juga menawarkan satu bantuan, atau menanyakan ada yang mau diselesaikan, atau ada yang mau ditanyakan, hal-hal yang seumpamanya. Tapi min ghairi masis. Diriwayatkan kalau hanya setakat dengan seumpama qublah, mu'anaqah, mubasyarah itu tidak mengapa, tapi tidak pernah mesis dengan yang tidak punya giliran. Maksudnya setakat yang ringan-ringannya saja, paham kan? Setakat yang ringan-ringannya saja. Itu tak apa, peluk, jumpa semacam itu oke saja, tapi tidak mesis, tidak menyentuh, artinya tidak menjima, kecuali kalau kepada yang punya giliran. Ini satu. Kemudian yang kedua, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dari sejumlah sekian tadi itu sangat ketara dan diperhatikan oleh semuanya. Yang kalau pada Nabi kita keluar daripada tempat Sayyidatuna Zainab binti Zam'ah atau Zainab binti Haris, itu Nabi kita agak lama di situ. Hak-hak yang lain saja, ziarah keluar, datang keluar. Tapi kalau pada tuh ke rumah Sayyidatuna Zainab agak lama di situ. Nah, di sini sudah mulai ada perbualan di kalangan yang lainnya. Kalau dengan bahasa sana, ngapain baginda lama di situ? Ada apa ya? Kok kenapa lama di sana? Kok kenapa tidak sebagaimana kita didatangnya Pak kabar pasal dah balik. Tapi jangan jerawat nanti. Jadi kok kenapa kalau di situ, atau cabut hari Jumat? Tapi kenapa kalau di situ agak lama daripada yang lain? Itu lebih kurang dengan pertanyaannya. Jadi akhirnya mereka mengadakan konferensi darurat atau konferensi meja mundar, ketua oleh Sayyidatuna Aisyah. Gimana nih begini, kita protes, tapi nak cakap dengan baginda tak berani. Jadi dengan sesama mereka, gini sajalah, nanti kalau seandainya selepas di tempat Sayyidatuna Zainab ke rumahmu, kamu katakan saja, kenapa mulut baginda, kalau dengan bahasa lebih mudah dipahami, kenapa mulut baginda bau buduk misalnya. Dia ada mughafiri namanya. Mughafir itu jenis daripada makanan, minuman yang Nabi kita paling tidak suka. Jadi kita sebut budu saja. Jadi Nabi kita kata tak ada pun. Nanti kalau pada waktu setelah daripada Sayyidatuna Zainab kepada Sayyidatuna Hafsah, juga Sayyidatuna Hafsah, baginda makan budu kan? Makan belacan kan? Tadi makan ayam asam, tidak ada pun. Semuanya bersekongkol memperkatakan seperti itu, yang pada akhirnya Nabi kita mengatakan tak ada apa-apa selain daripada air madu. Maksudnya tak ada apa-apa selain daripada aku mendapatkan layanan lebih istimewa.
Kenapa Nabi kita lebih lama daripada yang lain? Lebih lama di tempat Sayyidatuna Zainab. Sebab Sayyidatuna Zainab yang pertama orangnya sangat-sangat pemurah. Nabi kita bersabda, awalukunna luhukan bi atwalukunna yada. Orang yang paling awal menyusul aku ke dalam surga atau pada kematian. Orang yang pertama menyusul aku dalam kematian. Orang yang awal mati selepas aku meninggal. Orang yang paling panjang tangannya. Akhirnya mereka masing-masing ukur tangan. Bukan panjang tangan berarti pencuri, tidak. Itu bahasa kita. Atwalukun nayada, yang paling panjang ukur. Sah. Sama aja tangan kita. Coba Muslimah, sama juga. Coba Maimunah, lebih kurang. Siapa. Tak lama kemudian meninggal Sayyidatuna Zainab. Baru mereka tahu yang Nabi kita maksudkan panjang tangannya senang berimpak dan bersedekah. Jadi kalau kepada orang lain bagaimana kalau kepada suami sendiri? Bisa saja. Kita pun macam itu. Kalau pada waktu kita singgah di rumah kawan, ternyata kawan kita setakat bagi air putihnya, dengan kita minum sikit kita keluar. Coba kalau pada waktu kita singgah di rumah dia, ada keripap, ada donat, ada martabak, ada tai itik, apa namanya. Satu-satunya tai itik di dunia yang rasanya manis, tai itik Kelantan. Tai itik mana-mana saja tak payah rasalah. Gimana rasanya? Tapi tai itik yang manis, nikmat dan nyaman punyanya orang Kelantan. Bayangkan, Masya Allah, tabarakallah. Banyak nama-nama yang sedikit agak aneh di Kelantan. Tai itik, kedai lalat, itu dia di Kelantan juga. Khair, balik. Nah, jadi dengan beliau lama sedikit di tempat Sayyidatuna Zainab, dan beliau yang menyusul mati selepas tapi kita meninggal dunia. Qala wa kana dzalika al-yawm alladhi yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ni indaha. Ada riwayat Nabi kita bersabda, ayamu mina ayamu aklin wa syurbin wa bi'an. Hari di Mina yang 3 hari tasyrik itu adalah hari untuk makan dan minum dan juga untuk bersama pasangan. Jadi atas dasar itulah Nabi kita perintahkan Ummu Salamah untuk menyelesaikan manasik beliau. Kalau sudah melontar, kalau sudah cukur rambut, kalau sudah tasaib, berarti dengan sesenang sudah melakukan tahallul awal dengan tahallul tsani. Dengan tahallul tsani segala-galanya diperbolehkan. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fa hiya khidajun. Nabi kita mengucapkannya salata 3 kali. Barang siapa melaksanakan sembahyang yang tidak dibaca Fatihatul kitab, maka sembahyangnya tidak sempurna. Sembahyangnya tidak sempurna. La salata illa bi qiraatin. Tidak sah sembahyang kecuali dengan bacaan. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Fama adunnu." Qala fama a'lana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lana. Qala wa ma akhfahu akhfainahu lakum. Yang Nabi kita baca nyaring kami baca nyaring, yang Nabi kita baca secara perlahan-lahan pun juga kami baca secara perlahan-lahan. Terdapat khilaf daripada Sayyidina Abu Hurairah sendiri, pernah pada waktu beliau menjadi imam, istaqim wa'tadil, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Waladdallin. Habis, selesai, Nabi kita bersabda, maaf, beliau berkata, Sayyidina Abu Hurairah berkata, menyatakan, ini la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling mirip, yang paling serupa sembahyangnya dengan sembahyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada seketika itu Sayyidina Abu Hurairah membaca basmalah dengan nyaring. Nanti kita temukan hadis sahih, di antaranya hadis yang bunyinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar kanu yastaftihuna salata, mereka memulakan sembahyang dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mengatakan mereka memulakan sembahyang dengan alhamdulillah, dengan suratul hamdalah, dengan surah alhamdulillah, dengan suratul fatihah. Tapi itu sama sekali tidak bermakna yang dengan baginda tidak membaca basmalah sebelumnya. Yang bagaimanapun hadis tentang Nabi kita mengawali baca dengan basmalah ada, dan hadis yang menyatakan Nabi kita mengawali baca dengan alhamdulillah pun juga ada. Bahkan itu lebih kuat dari sudut sanad hadis.
Akan tetapi tidak ada salahnya kalau seandainya dengan mereka meraihkan kita dengan membaca basmalah sebelum membaca alhamdulillah. Kenapa? Sebab kita Syafi'iyil mazhab tidak sah Fatihah kita kalau imam atau kalau dengan kita tidak membaca basmalah. Kenapa kamu tidak berhati-hati ya imam? Renung sejenak. Ini kawan-kawan, mungkin kita tidak kepikiran seperti itu. Yang namanya berjaga-jaga, berhati-hati. Dulu ada difatwakan katanya paha bukan aurah. Dulu difatwakan katanya dengan sembahyang yang ditinggalkan secara sengaja tidak wajib diqadha. Kenapa kamu fatwakan pendapat-pendapat yang lemah daripada ulama? Hanya untuk kemudahan. Bagaimana kira-kira yang kalau pada tuh kebenaran itu dengan orang lain? Kalau seandainya kalian benar, babiha wa ni'mat. Tapi kalau tidak betul, kalian telah memperangkap umat dan juga dengan anak-anak remaja. Yang kalau pada waktu terlupa, ketiduran, kelupaan sembahyang wajib diqadha. Bagaimana kalau pada waktu meninggalkannya secara sengaja? Oke, kalau seandainya tidak demikian pun, kalian harus punya pendirian, pilih yang lebih aman, pilih yang lebih selamat. Kalau dengan pramugari saja, pramugari bagaimana pakaiannya? Pramugari pakainya hampir rata semuanya lah. Ima terselak, ima tidak cukup kain, ima kebuka, ima bukan. Semua pramugari seperti itu. Kalau seandainya ada pramugari yang berpakaian secara sopan, paling pramugari akan membawa jemaah haji pergi ke Mekah. Yang selain daripada itu, pakainya kita sudah tahu, tidak perlu dipermasalahkan. Tapi yang walaupun pramugari seperti itu pakainya tetap nasihat, tetap dia menasihati penumpang. Pasang tali kerida. Aku adalah Asdawati, ketua pramugari Anda. Penerbangan kita menuju Jakarta dalam 1 jam 45 menit. Pasang tali kerida. Kembalikan meja ke tempat asalnya. Ayatnya lebih kurang macam itu lah. Tentu jangan terlalu tak mirip tak apa. Yang penting maksudnya sama lah. Takkan harus 100%. Saya bukan pramugari, bukan pramugara. Hanya ingin melihat pramugari sampai kepada tahap kalau tengok kita main handphone dia langsung datang. Cik, tolong matikan handphone sebab kita sebentar lagi akan mendarat. Cik, tolong matikan handphone sebab kita akan tekap. Sampai kepada tahap tingkap tertutup dia suruh buka tingkap sebab kita akan mendarat. Nasihatnya luar biasa. Nasihatul lil muslimin. Salah satu daripada sifat para wali abdal. Itu tujuannya itu apa saja? Tujuan pramugari mengingatkan kita tadi itu demi itu keselamatan. Takkan tutu guru kita tidak ada usaha dan upaya, tidak terpikir dalam benak hati mereka untuk mempatwakan yang terjamin keselamatannya. Kenapa imam tidak bersikap secara lebih berhati-hati? Berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Penting basmalah dibaca, selamat penumpang. Takkan pramugari saja sangat berhati-hati, sangat ihtiyat sekali. Sampai kursi yang terubah. Kita lagi sedang tidur nyenyak pun dia kejutkan kita, terperangkap, tergerak begitu kepala kita. Karena itu dengan tekanan daripada kursi yang kembali tadi itu. Nah, jadi pramugari sangat-sangat memikirkan keselamatan penumpang. Kenapa? Sebagian daripada cendekiawan kita yang kanonnya katanya mereka itu ulama intelektual. Kenapa tidak nasih, tidak memilih yang selamat untuk umat? Pikir. Bismillahirrahmanirrahim. La salata illa biqira'atin. Riwayat daripada Sayyiduna Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu taala anhu qala annahu ra'a, Nabi kita melihat fi ashabi ta'akhura. Nabi kita tengok nampak kelihatan sahabat-sahabat agak terlambat datang ke masjid, terlambat datang ke rumah Allah. Wa qala lahum taqaddamu, atau ta'akhuran di situ pada sembahyang di belakang, bi ukhrayatil masjid. Banyak yang sembahyang di belakang sedangkan di depan masih kosong. Nabi kita bersabda ke depan, ke depan, ke depan. Qala fa'timu bi, kalian ikutin aku, wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan daklah mengikut kalian orang-orang yang selepas kamu. La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Senantiasa dengan satu kumpulan kaum itu ke belakang, melambat-lambatkan diri untuk datang ke masjid, melambat-lambatkan diri untuk datang ke rumah Allah, atau juga senantiasa menjauh-jauhkan diri daripada tempat-tempat mulia, daripada
pada saf-saf yang pertama, sehingga nanti dengan mereka akan dikebelakangkan, akan dimundurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maju perekonomiannya, tapi ternyata ibadahnya tercemarkan. Memang maju teknologinya, tapi semangat dalam beribadah, berzikir dan bertasbih itu ternyata sudah pudar, waliyadzubillah. Jadi kemajuan, kebahagiaan, kebaikan, kemuliaan, sa'adah al-abadiyah itu jangan dinilai daripada sudut perekonomian, jangan dilihat daripada sudut ketampanan, kejelitan dan juga kecantikan. Kita nilai kebahagiaan itu kalau pada itu dengan kita diantara daripada yang dipilih oleh Allah untuk kebajikan. Ja'alallahu, dia Allah jadikan miftahan lil khair, mighlaqan anisyar. Hadis yang ke-25 riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bu'ithu bi jawami'il kalim. Allah bangkit aku dengan al-kalimat al-jami'ah, dengan ucapan-ucapan yang padat. Jawami'il kalim, dengan perkataan yang mencakupi segala hal, sepatah kata 1001 makna isi dan kandungannya, itu jawami'ul kalim. Wa nusirtu birru'ab, dan Allah berikan kemenangan kepada baginda nusirtu, dan aku dibenarkan dengan rasa gerun ya, bahasa kita gerun, rasa takut di dalam hati musuh. Baru saja ada cadangan dari cadangan Nabi, kita akan melancarkan serangan sebulan sebelum nanti kita menyerang, musuh sudah ketakutan. Riwayat manusirtu bil ru'bi masirata syahrin. Kemarin kita katakan seseorang kalau pada tu minta ceramah dalam jangka 15 menit, kata dia persiapannya 1 minggu. Kalau diminta ceramah dan berbicara untuk menyampaikan kata aluan dalam jangka 1 jam, katanya persiapannya 3 hari. Kalau diminta ceramah dalam 3 jam, kata dia sekarang aku sudah boleh berbicara. Kenapa? Sebab yang 3 jam itu kita harga saja. Ucapan selamat datang kepada Bapak Presiden beserta keluarga, dan juga selamat datang kepada Bapak Perdana Menteri dan juga bersama keluarga. Ucapan selamat pada Habib, dan juga tidak terlupa ucapan selamat kami dan juga dengan ucapan ahlan wa sahlan kepada Bapak Menteri Datuk Seri Tan Sri Syahru. Dipaparkan itu betul aja menyebutkan nama-nama tadi itu, penghujung sekali, dan juga dengan tidak mengurangkan rasa hormat dan ta'zim kami kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kami senaraikan, yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun tetap itu tidak kurangkan rasa penghargaan kami kepada mereka semuanya. Ibadallah, baru masuk pada topik dan pembicaraan. Itu udah bertengah jam. Yang terhormat Bapak Menteri, yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat siapa? Cukuplah mukminin, mukminat rahimakumullah. Ceramah saja lagi. Nah, itu kalau seperti waktunya hanya setakat dalam 10 menit, tak ada yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Waktu cuma setakat 10 menit. Langsung bismillah. Alhamdulillah, dalam kondisi yang seperti ini langsung kita masuk pada topik pembicaraan jawami'ul kalim. Yang kedua, wa bainama ana naim, saat ketika aku lagi sedang istirahat, lagi sedang tidur, utitu, Allah anugerahkan kepadaku mafatih khazainil ardi, pintu-pintu kekayaan bumi. Tengok, apakah kira-kira teknologi canggih dengan seumpama ekornya, kristalnya, kameranya, digitalnya, handphonenya, pesawatnya, armada laut, yang di darat, yang di laut, yang di udara, senaraikan satu persatu. Ada tak dengan umat-umat yang terdahulu? Tidak ada. Tapi mereka juga manusia. Tapi kenapa Allah tidak bagi petunjuk, tidak bagi ilham kepada mereka untuk mengungkit, untuk mengorek, untuk mencedok, untuk mendapatkan kekayaan yang ada di dalam perut bumi, dan juga untuk memanfaatkan kekayaan yang berada di bawah kolong langit, kolong lingkaran, dan juga dengan kekayaan yang ada di dalam dasar laut. Kenapa? Pada saat ketika itu tidak ada orang-orang yang jenius, sedangkan mereka punya kekuatan yang tidak ada tandingannya. Yanhituna minal jibali buyutan, gunung yang sekeras gunung saja mereka jadikan apartemen, istana, tempat kediaman. Mereka punya kemampuan yang seperti itu. Tapi kenapa tidak ada yang namanya kecanggihan teknologi? Tapi kenapa tidak ada yang namanya perkembangan perekonomian yang pesat? Tapi kenapa dengan mereka tidak mampu untuk mencedok kekayaan yang ada di dalam perut bumi? Ini min ahadis
al-mu'jizah min hadisil mu'jizah, hadis-hadis yang berbicara tentang mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang tidak pernah bertalaki, tidak pernah mengaji dan juga tidak pernah tahu tentang kekayaan dunia ini seperti apa, bersabda, Allah telah memberikan kunci-kunci kekayaan kepadaku yang ada di dalam perut bumi. Rupa-rupanya ada petrol, ada emas, biji besi, arang batu, atau kami sebut dengan Allah batu bara, kekayaan-kekayaan yang ada dalam perut bumi, kekayaan Petronasnya, jembatannya, kekayaan dengan KLII-nya, KLCC-nya, tuh kesemuanya banyak daripada petrol. Petrol itu daripada mana? Siapa yang bagi Allah Jalla wa'ala? Kok kenapa tidak ada di Kedah? Kenapa tidak ada di Kedah? Kenapa adanya di Karte? Kenapa adanya di Peka? Kerte? Satu lagi? Peka? Dan Peka? Paka. Kenapa adanya di Paka? Kenapa adanya di Kerte? Kenapa tidak ada di Merata, KL atau Malaysia? Kenapa adanya di Terengganu? Kenapa adanya di Kelantan? Nah, sebab itu bukan menurut keinginan aku yang punya petrol yang disebut dengan ad-dhahabul aswad, emas hitam petrol, emas kuning emas biasa, emas putih kita tahu, emas merah itu adalah cabai. Betul, ini bukan main-main ya, masya Allah, tabarakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita orang Melayu nih kalau tak makan cabai, kalau makanan tak ada pedasnya, kecuali dengan di Kelantan makanan semuanya manis, tetik pun manis juga ya. Terbayangnya tetik manis. Jadi dikatakan kurangkan gula dalam minumanmu, gitu kan? Kurangkan manis dalam minumanmu, tambahkan manis dalam senyuman. Begitu, muka serius saja. Kamu ada hubungan keluarga dengan Malik penjaga api neraka? Kan malaikat Malik saja yang tak pernah ketahuan. Serius ya. Sampai Nabi kita pada Isra Mi'raj pun malaikat Malik tak senyum langsung. Semua malaikat senyum dengan baginda, dengan ridwannya penjaga surga, dengan malaikat-malaikat lainnya yang menyambut kedatangan baginda, kecuali jadi maka dengan malaikat Jibril ingin supaya Nabi kita tidak terasa hati, tidak rasa kurang nyaman. Jadi kata beliau, sejak Allah ciptakan Malik Khazin penjaga api neraka itu tidak pernah senyum sampai sekarang. Kalau seandainya pernah dengan beliau itu senyum dan ceria, tentulah kepada baginda pada masa kunjungan Al-Isra'i wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis qala wa nusirtu birru'bi wa bainama ana naim. Aku Allah anugerahkan pintu-pintu kekayaan bumi, di lautnya berapa? Siapa yang tahu? Rupa-rupanya di utara di banyak duit. Ini semuanya melalui udara nih, stelet. Duit handphone, duit telepon, duit dengan kita. Satu Telkomsel, apalagi Selkom, Maxis, Digi, apalagi sini Tisalat, Ibihalat, semuanya duit. Itu dalam berapa triliun duit keuntungan daripada stelet dan juga dengan perantaran udara. Dulu kita cuma taunya udara tak ada untuk penganginan supaya kita tidak kepanasan. Rupa-rupanya tidak lagi kita menggunakan armada-armada laut yang memerlukan waktu sekian bulan kadang-kadang baru sampai. Tidak lagi dengan kita menggunakan armada-armada daratan dengan tabungan pickup atau dengan trailer yang beruntun. Sekarang kita sudah menggunakan al-jisrul jawi, jembatan udara. Masya Allah tabarakallah, hanya dalam hitungan 10 jam ternyata sudah terhubung kita dengan Timur Tengah. 10 jam produk yang di Malaysia sudah sampai ke sini. Belajarnya sampai, buduknya sampai, petainya sampai, jeringnya sampai, duriannya sampai, semuanya sampai. Buah pinang sirih pun juga sampai kemari. Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Jadi dulu kita cerita tentang perumpamaan Al-Isra wal Mi'raj pada waktu musim rambutan di Ipoh. Terus si pemilik dusun rambutan hantar satu karung rambutan ke Mesir.
setelah beberapa waktu dengan karungnya dikembalikan lagi ke Ipoh atau ke dusun rambutan yang ada di Kuala Nerang, maka matikan handphone. Alarm. Jadi pada waktu sampai ke sana, rupa-rupanya semut yang dibawa dengan satu karung rambutan yang dikirim ke Mesir patah balik ke Kuala Nerang. Jumpa dengan teman-teman sana, katanya, ente tahu, saya pergi ke Mesir kemarin. Jadi kata semut-semut yang punya otak seperti Abu Jahal, mampu loh, cemana seumpama awak boleh pergi ke Mesir, jauh ke Mesir itu perjalanan tidak kurang daripada 10 jam terbang. Semua itu bukan terbang, dia bukan berenang, dia bukan berjalan, dia sampai ke masjid dia kena berada di dalam karung rambutan. Jadi yang menerbangkan itu Asia, yang menerbangkan itu adalah pesawat Nas. Nah macam itulah juga cerita Al-Isra wal Mi'raj. Nabi kita bukan terbang, Nabi kita diterbangkan, Nabi kita dibawa. Asra, Maha Suci Allah yang telah menjalankan, bukan berjalan, dijalankan. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hurairah, fadhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pergi, wa antum tantashilunaha, shil kata orang, ambil, kalian mengorek dan mengambilnya, yakni yastakhrijunaha ma fiha. Yastakhrijuna ma fiha, kalianlah yang mengorek betul. Khazain tadi itu kita korek, kita mampatkan berapa daripada emas, berapa daripada petrol, berapa daripada tanaman, berapa daripada ikan, berapa daripada lumbung ataupun juga dengan biji besi dan juga dengan arang batunya, berapa daripada sawit. Itu semuanya khazainullah, tak ada daripada manusia. Kalau daripada manusia seadanya boleh, maka dengan kita akan letakkan kelang-kelang atau juga dengan telaga-telaga petrol itu ada di merata negara kita. Hadis yang ke-26, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minna rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal awam. Sesungguhnya terdapat 100 rahmat bagi Allah yang Allah turunkan satu daripadanya untuk jin, manusia, binatang dan juga dengan hawa yang melata. Biha dengan satu rahmat yang diturunkan tadi itu ya ta'atapun, mereka saling kasih mengasihi, kasihan mengasihani, wa biha yatarahamun, wa biha ta'tibul wahsu, binatang buas berkenan untuk mengangkat kakinya ala waladiha, wa akharallahu tis'atan wa tis'ina, pada waktu anaknya nak menyusu dia buka kangkangnya, pada waktu anaknya menyusu ibunya baring santai sekali. Ada 6 susuannya, ada 6 anaknya, masing-masing ngisap, maknya santai, bapaknya tak pergi kemana tidak tahu. Yang secara pasti kalau kita tengok kehidupan binatang memang betul-betul tenang dan bening. 2 yang saya perhatikan seperti itu, 1 lembu, kemudian yang kedua anjing dan kucing. Anjing sekali beranak 6 atau kadang-kadang sampai pada 8. Jadi masing-masing daripada anak yang 8 tadi nyusul dengan banyak, ngisap 8 sekali. Tak kepikiran dengan mak anjing tadi itu, ini bagaimana perekonomian kita kalau begini, bankrupt kita. 6 sekali lahir, ya Allah. Bagaimana bapaknya? Bang, bagaimana bang cari duit? Bagaimana kita nak makan? Bagaimana kita untuk bicara kehidupan mereka? Ini bukan 2, 8 bang. Anjing jantan tak tahu urusan. Selepas istri melahirkan, terus dia tinggalkan, hijrah di Taskil kemana? Gak tahu urusan, istri lagi sedang menyusukan anak-anak yang 8. Begitu juga dengan lembu. Lembu dari sudut mananya yang mengundang perhatian kita? Lembu dari sudut tawakalnya. Sampai-sampai lembu berani berbaring di tengah jalan yang untuk kelaluan luri dan pas. Terpaksa luri mengalah. Buru berserang, Om, Assalamualaikum, lo sama, jangan suruh ke pinggirnya. Itu pun dia kadang-kadang tak mau, sampai kita guna kayu atau guna apa baru dia bergerak. Jadi seakan dia katakan perkataan yang tidak didengar daripada lembu tadi itu, perkataan kulla yusibana illa ma kataballahu lana. La yusibana, tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala. Bismillah. Jam apa itu sebagai waktu? Jam berbunyi sekali sejam. Jam 9, 10 bunyi. Rerek. Kalau tiap menit itu dah nyanyok jamnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan Allah tangguhkan 99 rahmat untuk hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Terakhir hadis yang ke-30, innal kafir idza amila hasanatan utima biha tu'matan minad dunya. Apabila dengan seorang kafir melakukan suatu kebajikan dengan sumbangannya, bantuannya, sopan santunnya, hormat dan ta'zimnya kepada orang-orang, Masya Allah, tabarakallah, khidmahnya, layannya sampai ke rumah, dari rumah ke rumah. Atau juga ternyata daripada kebajikan, impak dan derma yang dikutip itu sah daripada non-muslim. Kebaikan-kebaikan yang mereka yang seperti itu, kebaikan-kebaikan mereka yang seperti itu akan Allah balas di dunia. Utima biha tu'matan minad dunya. Akan Allah makankan, akan Allah balas, akan Allah bagikan kepada mereka di dunia. Qala wa ammal mu'minu, sementara dengan orang yang beriman, fa innallaha yudakhiru lahu hasanati fil akhirah, Allah akan simpankan kebaikan mereka nanti untuk akhirat. Wa yu'qibahu rizqan fid dunya ala ta'atihi, dan Allah bagikan rezeki kepadanya di dunia atas ketaatan amal ibadah yang dilakukan. Wa fi riwayatin idza kana yaumul qiyamati dafa Allah azza wa jalla ila kulli muslimin. Ini tajuk lain. Jadi dulu kemarin itu bagaimana bab ini diterjemahkan oleh sahabat kita, tajuk berbeda lagi tentang hadisur raja. Jadi yang keberapa? Hadis yang ke-27, yang ini sebenarnya urutannya ke-28. Hadis-hadis yang berkenaan dengan ar-raja, harapan. Kita boleh menaruh harapan besar, khususnya pada waktu kita sudah dalam keadaan nasa. Jangan rasa risau dan takut. Jangan sampai berburuk sangka dengan Allah. Sebanyak apapun dosa kesalahannya, seperti apapun ketaksirannya, seperti apapun kekurangannya, tetap kita menaruh harapan yang besar. Nabi kita bersabda, apabila pada hari kiamat nanti Allah akan serahkan kepada seorang muslim, Yahudiyan atau Nasraniya, seorang Yahudi atau juga seorang Nasrani, di mana Yahudi dan Nasrani tadi itu akan menjadi penebus dirinya daripada api neraka. Riwayat yang lain, ma minkum, tidak ada seorang pun daripada kamu, tidak ada manusia yang lahir, yang hidup di atas permukaan bumi ini, melainkan masing-masing mendapatkan dua pemberian. Yang pertama anugerah surga, kemudian yang kedua api neraka. Maka nanti pada waktu dia meninggal dunia, pada waktu hari akhirat nanti, Allah akan berikan kepadanya surga daripada seorang kafir, dan dengan nerakanya akan Allah serahkan kepadanya. Surganya dia akan kita ambil, nerakanya kita akan kita serahkan. Itu makna hadis. Qala hadza fikakuka minan nar, ini adalah penebus diri kamu daripada api neraka. Yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimina bidunubin amtalil jibal. Hadis riwayat Imam Muslim. Akan hadir orang-orang beriman pada hari kiamat nanti dengan dosa kesalahan setinggi gunung. Fayaghfiruhallahu lahum, kemudian Allah ampunkan segala dosa-dosa kesalahan mereka itu dengan seseorang yang mati dengan husnul khatimah, mati dengan beriman. Likulli ahadin manzilun fil jannati wa manzilun finar. Ada hadisnya saya sebutkan sini. Tiap seseorang itu mempunyai tempat di dalam surga dan juga tempat di dalam neraka. Fal mu'minu, orang yang beriman, apabila nanti dia masuk surga, khalatahul kafiru binar, orang kafirlah yang akan mengambil nerakanya. Qala li'annahu mustahiqun dzalika bi kufri, sebab dia layak untuk mendapatkan perkara itu dengan kekufurannya. Apabila yang beriman tadi itu masuk surga, nerakanya akan diberikan kepada si kafir, dan dalam waktu yang sama surganya akan diserahkan kepadanya. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin, tidaklah dengan dua ekor serigala yang dilepaskan pada tumpukan, pada kumpulan kambing-kambing liar. Madhibani manafiah, tidaklah dengan dua serigala yang lagi sedang lapar dilepaskan fi ghanamin pada kumpulan kambing. Bi afsadalaha, lebih merusak, membinasakan, mengucar-kacirkan kepada kumpulan kambing tadi itu daripada hirsil mukmin, kesungguhan seorang mukmin untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Alal mali wa syarafi al-jahi lidinihi. Jadi mana yang lebih berbahaya? Apakah dua ekor serigala lapar
yang kita lepaskan di tengah-tengah kandang kambing, atau hirs, kesungguhan seseorang untuk mendapatkan jawatan dan kedudukan. Nabi kita bersabda, kesungguhan seorang mukmin untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan jah, kedudukan itu lebih berbahaya daripada 2 ekor serigala yang dilepaskan ke dalam kandang kambing. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Fudalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nasi yakhirru rijalun min qamatihim fi sholati. Ingat kawan-kawan dengan hadis ini. Riwayat daripada Sayyiduna Fudalah bin Ubaid, Imam Tirmidzi dengan Imam Ibnu Hibban yang meriwayatkan hadis. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri mengimami para sahabat, akan terdapat rijal yang terjungkir jatuh, yakhir, tersungkur jatuh, min qamatihim, di waktu sembahyang. Kenapa? Minal khasasah, dikenakan kena lapar. Pada waktu salat berjamaah lagi sedang berlangsung, itu akan kena bang, bang. Rijal bukan satu, beberapa orang terjatuh. Kenapa? Sebab kedua belah kaki sudah tidak mampu untuk menahan dan menegakkan badan berdiri di hadapan Allah dalam sembahyang. Dikenakan kena lapar, dikenakan kena lapar sehingga mereka tidak mampu bertahan lama. Wahum ashabu suffati, mereka itulah di kalangan ahli suffah. Sehingga dengan orang-orang Badawi yang datang ke Madinah, qala yaqulu arab haula'i majanin au majanun. Apakah mereka ini di kalangan orang-orang gila, tidak waras, tidak sehat? Faidha shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihim, apabila Nabi kita salam, insarafa artinya salam, sarafa ilaihim, dan sarafa qala apabila Nabi kita sembahyang, insarafa Nabi kita pergi, maaf. Idza shalla ay salama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa, Nabi kita akan menghadap kepada mereka dan seraya berkata, lau ta'lamuna ma lakum indallah, kalau kalian tahu ganjaran pahala, kedudukan dan kemuliaan yang Allah simpankan untuk kalian, la ahbabtum, niscayalah kalian ingin atau teringin agar semakin bertambah kemiskinan, kefakiran, atau juga dengan hajat dan keperluannya. Qala ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan. Seandainya kalian tahu balasan yang akan menunggu kalian nanti di akhirat, niscayalah kalian akan berangan-angan lebih miskin, lebih berhajat dan juga lebih sengsara. Yang dengan cerita itu, dengan rakan hadisnya jelas, cuma ingin kita kongsikan sampai kepada tahap yang seperti itu, di mana dengan para sahabat Nabi ada terdapat sejumlah sekian, hampir tidak kurang daripada dari 40 sampai kepada 70 orang yang sembahyang baginda sampai terjatuh, yakhiruna ala qamatihim atau min qamatihim di waktu sembahyang. Maka bagaimana dengan kita yang meninggalkan salat berjamaah, makannya 3 kali sehari, badan fizikalnya besar dan kuat. Ini dengan mereka makannya mungkin dalam 3 hari belum tentu ada dapat makan 1 kali. Kita boleh bayangkan kalau sampai tumbang, kalau sampai jatuh di waktu sembahyang. Nabi kita pun waktu sembahyang, kalau untuk sebagian jamaah Nabi kita tak baca panjang seperti pada waktu Nabi kita melaksanakan sembahyang sunat. Kita makan 3 kali sehari sampai tak kecukupan waktu, sampai kita tidak kecukupan tempat-tempat sudah penuh yang untuk angin tuh kita bernapas pun kita isi dengan makanan. Sulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafasihi, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Yang 3/3 semuanya tadi itu penuh dengan makanan. Sepertiga makanan sudah penuh, sepertiga minuman terisi dengan makanan juga, sepertiga untuk napas, tak kisah aku mati atau hidup setelahnya pun juga diisi dengan makanan. Terus dengan kita yang mendapatkan karunia nikmat yang semacam itu, tak turun, tidak berjamaah, tidak bersama dengan kawan-kawan untuk melaksanakan salat berjamaah. Di sini alhamdulillah di bawahnya ada musalla, masjid pun juga gemuruh pada tiap waktu azan berkumandang, sana azan, situ azan, sana azan. Di keliling kita ini saja rasa-rasanya hampir tidak kurang daripada 5-6 buah masjid. Ada kira-kira lebih mungkin 1, 2,
3. Mana lagi? 4. Tunjuk mana saja, tunjuk pasti ada masjidnya. Kalau tak percaya cari sendirilah. Takkan dengan kita tidak terpancing. Kalau tak sembahyang kerbau namanya, walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak sembahyang kerbau nama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terperancar kambing dengan kerbau. Lembu pun juga kebingungan. La ilaha illallah. Dialog yang tidak pernah kita dengar. Lembu bertanya kepada kambing, "Beng, ada apa, Bu?" "Itu apaan tuh?" "Itu adzan." "Loh, kenapa kamu tidak pergi?" Tanya kerbau. "Bau, ada apa, Beng?" "Yang hak tadi itu apa sih namanya?" "Itu namanya adzan." "Loh, kenapa lu tak pergi?" "Awak tak pergi kenapa?" "Sebab itu bukan untuk kita, Bing. Itu surat bukan untuk kita. Itu seruan dikumandangkan untuk orang-orang yang memakan kita, yang menyate kita, yang menggulai kita, yang mesop kita. Kita di sopnya, kita digulainya, kita di satenya." "Iyakah?" Kata lu. "Iya, betul." Tanya kerbau. Jadi kata kerbau, rasa-rasanya pun seperti itu. Terus kambing ini pandai, atau kerbau pandai buat pertanyaan balik. "Bing, kalau memang itu untuk orang-orang yang menyate kita, menggulai kita, memakan kita, menyapa kita, mensop kita, tapi kenapa saya nampak mereka tidak pergi?" "Itulah," kata kambing, "mungkin mereka sudah jadi kambing kan." Iyalah, itu kan dialog zaman satu. Bukan untuk tembok, bukan untuk kereta, bukan untuk kambing, bukan untuk lembu. Kalau seandainya pas azan dikumandangkan, pintu gerbang masjid terbuka selebar-lebarnya, jangan khayal lembu akan masuk. Yang walaupun sehina keledai tidak akan masuk. Kenapa? Sebab surat itu bukan ditujukan untuk mereka, bukan untuk kereta. Tak heran kalau kucing tidak masuk, tidak heran kalau kambing tidak masuk. Tapi kita heran kalau manusia yang disuruh dan dipanggil ternyata lewat begitu saja depan rumah Allah yang pada waktu azan sudah berkumandang. Kecuali kalau kita akan pindah ke masjid yang lain atau berjemaah di tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, hadis yang terakhir, innallaha yuhibbul abda taqiyal khafiyal naqi. Sesungguhnya Allah sangat-sangat menyukai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya raya dan tersembunyi. Tak ada orang yang tahu tentang kekayaannya, tidak ada orang yang tahu tentang ketakwaannya, tidak ada orang yang tahu tentang kebajikannya. Jadi dengan hamba Allah tadi itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama taqiyan, yang kedua naqiyan atau ghaniyan, yang ketiga khafiyah. Kebaikannya dia sembunyikan sebagaimana kita menyembunyikan kejelekan-kejelekan dan keaiban kita. Seperti itulah juga dengan mereka menyembunyikan kebaikannya. Tidak ada yang tahu. Ada dikatakan di antara daripada salafun saleh sepanjang 20 tahun nikah kawin dengan pasangannya, itu tidak tahu yang dengan dia itu menangis sepanjang 20 tahun pada masa tidurnya. Sendiri di sebelah tidak tahu, dikira suami lagi sedang tidurnya. Ternyata suami menetes air mata terisak-isak dengan lantunan doa di sepanjang malam. Betul-betul terahasiakan. Jadi ulama-ulama kita dahulu macam-macam kaifiat juga dengan bermacam-macam cara dengan pemberian sedekah yang mereka sedekahkan, yang diantaranya dengan perantaraan daripada tangan ke tangan supaya tidak tahu siapa pemberinya, yang diantaranya pemberian itu diberikan pada waktu sujud supaya tidak jam siapa yang meletakkan pemberian tadi itu kepadanya. Ada juga diantara daripada mereka diberikan kepada seseorang, ditolong bagikan duit ini kepada si fulan, dan kamu dengarin dia cakap apa selepas dia menerima pemberian tadi itu. Kalau seandainya sudah diterima, terima kasih, jazakumullah khairan katsira, ucapkan salam sejahteraku kepada si Sayyidatuna Aisyah, dan aku doakan, aku mohon pada Allah agar beliau murah rezeki, panjang umur, dan juga Allah berikan keafiatan, keselamatan dunia dan akhirat. Itu nanti diinformasikan kepada beliau sepanjang doa yang dimohon
yang didoakan oleh Sayyidatuna Aisyah oleh seseorang tadi itu akan dijawab kembali, didoakan kembali dan dibalas oleh beliau sepanjang itu juga, supaya doa dengan doa sedekahku pahalanya tetap utuh. Itu cara untuk merahasiakan sedekah. Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara rahasia itu akan memadamkan murka Allah Jalla wa'ala.